Hai, assalamualaikum, Matunwolo. Welcome back. Ini episode kita podcast yang ketiga di Jagopo, Jaksa Gorontalo Podcast. Dan gak sendirian lagi, punya tamu. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Bro, selamat pagi semua. Kenalin ya, tamu hari ini itu kalau kita manggilnya Mas Bro Adi, tapi nama lengkapnya dong boleh tahu nggak? Ngomong sama teman-teman di sana, Mas Bro, Mbak Bro. Ya, terima kasih Mbak Bro. Nama saya Adi Hardianto Wicaksono. Kebetulan saya menjabat sebagai Kasidatun di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Nah, Mas Bro sama Mbak Bro baru denger ya. Sebenarnya udah denger 2 episode yang lalu. Kalau di Kejaksaan tuh ada 6 bidang dan salah satunya bagian itu bidangnya Perdata dan Tata Usaha Negara. Boleh cerita nggak nih Mas Bro Adi sama teman-teman di luar sana, sama Mas Bro Mbak Bro, pengertian sedikit deh tentang Perdata sama Tata Usaha Negara di Kejaksaan tuh ngapain sih? Jadi kita punya satu seksi yang khusus, memang beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu lebih pada proses penuntutan. Nah, kalau di kami itu lebih sebagai ada julukannya sendiri nih. Jadi kami di seksi Perdata dan Tata Usaha Negara itu julukan kami adalah Jaksa Pengacara Negara. Jadi pengacara maksudnya betul, gitu? Betul, tapi kita bukan sembarangan pengacara, hanya pengacara bagi negara. Nah, siapa maksudnya? Maksudnya di situ adalah pengacara bagi instansi pemerintah atau pejabat publik. Nah, kita bisa mewakili kepentingan-kepentingan tersebut, tapi tidak untuk kepentingan perorangan. Nah, itu yang membedakan jaksa pengacara negara dengan jaksa dengan pengacara-pengacara yang lain maksud saya. Benar-benar. Kalau di luar sana kan banyak pengacara tuh. Banyak banget di luar sana. Membela ada satu orang dengan yang lain. Nah, kalau kami tidak ke sana, tetapi ketika ada organ pemerintah yang digugat, maka kami bisa mewakili pemerintah tersebut sebagai jaksa pengacara negara. Oh, itu bahasa kerennya JPN. JPN. Terus, tepat sekali. Kok nggak pakai baju seragam ya? Beda. Nah, ini beda. Katanya jaksa, tapi kok pakai bajunya nggak pakai seragam? Nah, ini. Jadi khusus bagi kami sebagai jaksa pengacara negara mempunyai dress code yang khusus sesuai dengan Perja di Kejaksaan Agung, peraturan internal kami bahwa untuk hari Senin dan hari Rabu kami punya pakaian khusus di mana atasnya kemeja berwarna putih, bawahnya celana hitam. Nah, untuk Selasa dan Kamis kami memakai baju seperti ini, seperti yang saya pakai. Kami kemeja warna biru, celananya berwarna gelap atau hitam. Jadi itu identitas yang ngebedain ya, ngebedain betul. Jaksa pengacara negara sama jaksa penuntut umum dan jaksa yang biasanya gitu. Mungkin dengan pakaian seperti ini kan pemirsa lebih paham dengan yang namanya jaksa penyidik, jaksa penuntut umum, jaksa eksekutor. Nah, itu di ranah pidana. Oh, ini hukum pidana. Nanti kita bahas di episode berikutnya ya. Kemarin Pitsus udah. Jadi kalau JPN bajunya kayak gini. Jadi kami mungkin memposisikan yang lebih luas dengan performa yang benar-benar berbeda dengan yang lain. Beda pokoknya. Jadi kalau suatu hari nanti siapa tahu Mas Bro sama Mbak Bro pengen jadi jaksa pengacara negara, nih bajunya kayak gini. Lebih, jadi bilangnya bajunya memang lebih fleksibel. Enggak monoton gitu ya maksudnya. Terus tadi ngomong-ngomong soal perdata sama tata usaha negara. Selain itu tugasnya apa lagi ya selain mewakili sebagai pengacara negara? Jadi gini sedikit Mbak Bro, mungkin saya ikutin dari awal dulu ya, bahwa kami di seksi Perdata dan Tata Usaha Negara itu menyelenggarakan 5 kegiatan. 5? Iya. Apa aja? Yang pertama itu penegakan hukum. Jadi di sini kami gampangannya nih, kalau kami sebagai jaksa pengacara negara itu bisa melakukan gugatan terhadap suatu perkawinan yang kita anggap salah. Misalkan nih, itu penegakan hukum. Misalkan taruhlah di situ ada pemalsuan identitas yang melandasi perkawinan awalnya, kemudian mendapatkan akibat hukum, maka kami sebagai aparat yang bisa melakukan penegakan hukum di bidang keperdataan, kita bisa menggugat perkawinan tersebut untuk dibatalin. Jadi ada umpamanya cowok nih ngaku-ngaku masih bujang padahal udah punya istri, terus istrinya ngelapor, bisa dibatalin gitu? Bisa. Kalau memang ada akibat hukum yang merasa dirugikan di sana, kita bisa melakukan itu. Itu boleh tuh. Iya. Jadi karena dia masukin identitas,
bilangnya masih lajang padahal udah punya istri. Oh, oke. Betul sekali. Next tugas kedua. Bukan, ini masih yang pertama yang masih yang pertama. Iya. Panjang ya, ternyata panjang ya. Kalau di penegakan hukum itu ada sesuatu yang khusus karena selain kita bisa membatalkan perkawinan, kita juga bisa membubarkan PT. Nah, apa nggak keren tuh kan? Dibubarin. PT, kita bisa ngajukan PP itu untuk perusahaan besar loh, perseroan terbatas emang bisa dibubarin. Bisa. Kita sebagai organ di sana memungkinkan untuk itu. Termasuk juga untuk menggugat agar PT ini dipilotkan. Nah, itu tugas kami sebagai jaksa negara hukum di bagian penegakan hukum. Oke. Jadi selain lebih ke kalau yang namanya pernikahan kan itu privat pribadi. Iya. Itu perdatanya terus kalau ini yang lebih gedenya di PT. Iya, betul sekali. Oke. Ini pelajaran baru buat Mas Bro sama Mbak Bro di luar sana. Next, tugas kedua? Yang kedua itu kita menyelenggarakan kegiatan yang namanya bantuan hukum. Nah, ini yang lagi ngetren di pemerintah sekarang. Bantuan hukum? Bantuan hukum itu misalkan kita mewakili organ pemerintah yang seperti saya sebutkan tadi, badan publik pemerintah. Kita mewakili misalkan bupati yang digugat. Atau kita bisa juga membantu dinas terkait, misalkan dia membutuhkan penagihan. Nah, itu di bidang perdata bisa meminta bantuan kepada kita. Nah, jadi kita bisa bergerak di bidang litigasi, yaitu persidangan ataupun non litigasi di luar persidangan. Nah, itulah kenapa kita berpakaian seperti ini, agar kita bisa luas untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait tadi. Kadang kan orang udah takut duluan tuh kalau udah pakai seragam jaksa. Sementara takut deh pasti mau diapa-apain gitu. Sementara di kita lebih luas, harapannya biar negosiasi berjalan lebih lancar, pengembalian aset juga berjalan dengan baik. Itu yang kedua. Nah, ini perlu saya ceritakan nih. Kenapa? Bahwa kami selama sebulan bertugas di sini telah berhasil mengembalikan satu aset yang ternyata baru sebulan ini ceritanya, tapi udah punya prestasi. Berarti ini patut digarisbawahi. Luar biasa. Jadi kami berhasil menarik mobil yang pernah dikuasai oleh mantan kepala DPRD di Kota Gorontalo. Nah, ini berhasil kita lakukan negosiasi untuk kita ambil alih dan kita serahkan kembali ke pemerintah. Oke. Jadi karena si mobil ini mobil dinas. Iya, betul dan sekali. si orang ini udah selesai bertugas ceritanya. Iya. Tapi nggak dikembaliin. Iya, betul sekali. Dan akhirnya dengan bantuan tim dari Datun Kejari Kota, alhamdulillah, Gorontalo ya, berhasil ngembaliin ke pemerintah daerah. Salut ya, 2 thumbs up. Sudah sekitar berapa tahun itu? 2006 ya. Sudah berarti udah 4 tahun dikuasai kurang lebih. 14 tahun. 14 tahun. Iya. Jadi ini buat cut ya. Buat teman-teman yang di luar sana berarti give applause ya. Iya. Ini 2 jempol. Alhamdulillah. Next nanti mau cerita prestasi yang lainnya. Sekarang kita mau ngobrol ke tugas yang ketiga. Yang ketiga itu ngapain lagi? Pelayanan hukum. Nah, kalau pelayanan hukum ini khusus kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Oke. Jadi bukan ke organ publik tadi lagi. Sekarang lebih dekat sama masyarakat. Jadi masyarakat yang ingin mengkonsultasikan permasalahan baik itu perdata maupun tata usaha negara bisa berkonsultasi kepada jaksa pengacara negara di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo ini. Bayar? Free. 100% free. Silahkan Anda konsultasi apapun sepuasnya, kita free. Beda dengan lawyer-lawyer di luar kan. Kalau di luar ada yang per jam berapa, ada yang per kontrak berapa, kita free. Silahkan jadi kalau yang punya masalah khususnya perdata sama tata usaha negara boleh datang ke sini. Boleh ngobrol-ngobrol, boleh minta masukan dari kami. Karena di sini banyak jasa pengacara negaranya, tapi ini ketuanya ceritanya di sini. Tapi satu syaratnya ya. Apa syaratnya? Jangan pernah minta didampingin kita ketika persidangan. Nah, karena kita nggak bisa. Kan tadi udah disampaikan di awal kalau yang namanya jasa pengacara negara ngedampinginnya itu hanya untuk pejabat negara sama organ pemerintah. Karena sudah dikasih, katanya ada surat kuasa khusus. Itu maksudnya apa ya? Surat kuasa khusus itu dalam bidang perdataan adalah suatu surat yang memungkinkan kita untuk bergerak mewakili pemberi kuasa dalam mengambil langkah-langkah konkret untuk penyelesaian masalah tersebut. Nah, baik di dalam litigasi maupun non litigasi. Jadi harus ada surat kuasanya dulu. Betul. Jadi jaksa pengacara negara dalam setiap gerakannya itu harus ada surat kuasa khusus. Itu dasarnya barulah boleh mewakili. Iya, dasar kami dalam bergerak apapun itu harus ada surat kuasa. Next, udah pelayanan hukum nih. Iya. Masih ada 2 lagi. Apa nih yang keempat? Ada pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum. Ya. Contohnya pertimbangan ngapain? Hukum itu misalkan kita diminta pendapat hukum oleh instansi pemerintah terkait misalkan legal drafting atau di situ misalkan ada pengkajian terhadap
suatu undang-undang, misalkan di situ dengan namanya audit regulasi atau audit perundang-undangan, itu kita bisa memberikan saran di sana. Ini bahasa kerennya legal opinion. Iya, masuknya di sana. Masuknya di situ. Iya, betul. Jadi kalau mau contohnya nih ya, pemerintah Provinsi Gorontalo. Kota, kita khusus kota, Bu ya. Oh iya, Kota Gorontalo nih, Kota Gorontalo datang ke sini. Betul. Terus mereka lagi mengkaji satu peraturan tentang umpamanya pajak di daerah, khususnya di Kota Gorontalo. Iya. Itu boleh? Boleh, bisa. Itu udah pernah dilakuin nggak? Selama sebulan di sini saya belum pernah. Tapi cuman kemarin itu memang bisa. sempat pernah dengar nih, ada nih Kota Gorontalo nih, pemerintahnya ada kerja sama Datun tentang sosialisasi apa gitu. Bener itu? Pajak bener. Iya, itu salah satu masuknya di bidang apa? Oh, itu di bantuan hukum. Bantuan iya, hukum. Kalau yang itu bantuan hukum, jadi mereka memberikan kuasa kepada kita dalam penertiban pajak daerah guna pemulihan aset daerah yang lebih tinggi. Nah, kita bergerak di sana, itu bantuan hukum, Bu, ya. Berarti itu udah konkret banget. Jadi udah ada terjalin kerjasama antara pemerintah Kota Gorontalo sama bidang Datun di Kejari Kota Gorontalo. Next, tugas yang terakhir, yang kelima nih, ngapain aja di bidang perdata dan tata usaha negara? Yang kelima itu namanya tindakan hukum lain. Nah, ini agak berbeda. Bedanya kenapa? Tindakan hukum lain itu jaksa pengacara negara bertindak sebagai fasilitator atau mediator apabila ada dua instansi pemerintah atau organ pemerintah yang saling bersinggungan atau ada konflik dalam kaitannya hukum keperdataan. Nah, contohnya gini nih. Contohnya ada taknya banget. Sengketa tahan antara BUMN, salah satu BUMN nih dengan BUMD yang ada di kota. Nah, kita memfasilitasi mereka. Kan nggak mungkin kita di satu sisi sebagai jaksa pengacara negara membela BUMN A sebagai pengacaranya BUMN A, tapi di satu sisi juga jadi pengacaranya BUMD B. Kita ambil jalan tengah. Udah deh, daripada kalian ribut, ayo berdua kumpul di sini, kita selesaikan. Itu tugas yang kelima yang terakhir. Sekali. Jadi kayak contohnya kalau Mas Bro sama Mbak Bo berantem, datang nih ceritanya Pak Adi ZPN di tengah-tengah untuk mendamaikan. Tepat sekali. Seperti itulah kira-kira tugas kami. Itu tugas yang kelima dari seksi perdata dan tata usaha negara. Kita udah ngomongin tugas, fungsi. Nah, selama 1 bulan di sini, boleh diceritain nggak sih sama Mas Bro, Mbak Bro, prestasi apa aja nih yang diraih sama bidang perdata dan tata usaha negara? Jadi awal minggu pertama saya menjabat sebagai Kasih Datun, hari Senin kami melakukan inventarisasi masalah. Ada beberapa SKK yang belum saya selesaikan. Hari Rabu langsung kami bergerak cepat. Kami ada salah satu surat kuasa untuk melakukan penagihan aset. Aset ini berupa mobil ya, mobil yang dikuasai oleh mantan ketua DPRD Kota Gorontalo yang belum dikembalikan kepada pemerintah daerah dan telah dikuasai selama kurang lebih 14 tahun. Itu prestasinya selama 1 bulan. Jadi kami langsung ke sana, kami negosiasi di tempat, meskipun agak alot, tapi alhamdulillah dalam minggu pertama itu pun kita bisa tarik mobil itu dan langsung kita serahkan kepada Sekda Kota Gorontalo. Itu satu prestasi dan patut diacungi jempol juga ya. Itu baru yang pertama. Ada prestasi yang lain nih, ada prestasi yang lain ini. Apalagi? Masih dalam bidang bantuan hukum. Kami juga berhasil memulihkan keuangan daerah, di mana kita punya SKK untuk melakukan penagihan dalam tunggakan pajak hotel dan restoran. Nah, ini beberapa kesempatan sebelum saya ini sempat mentok mereka, nggak mau bayar, nggak mau cicil. Kita rubah metode, kita coba datangin tempatnya, kita door to door, kita ajak ngomong baik-baik, kita negosiasikan dengan cermat dan efektif. Alhamdulillah clear hingga menit ini semuanya sudah lunas. Ini juga buat perhatian khusus ya buat pemerintah Kota Gorontalo, karena kerjasama yang baik akhirnya kekayaan negaranya dalam arti dipulihin dan dikembaliin. Cukup 1 bulan loh. 1 bulan. Gimana kalau 1 tahun ke depan lagi ya? Mau cerita prestasi yang lainnya lagi? Silahkan, mungkin Pak Wali Kota dan teman-temannya ada yang tertarik. Nah, langsung saja hubungi kami. Langsung join the club ya, datang ke sini bisa ngobrol. Meng-hire kami atau menyangkaui cuman instansi pemerintah ini. Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi kalau perorangan belum bisa, misalkan ada si A punya utang piutang dengan si B, kita suruh nagih, belum bisa. Kita belum nyampe ke sana kewenangannya. Itu kan lebih ke orang perorangan. Kalau kita kan lebih ke pemerintah publik. Terus resolusi nih, kan kita udah akhir tahun 2020 nih. Untuk kedepannya di tahun 2021, Datun punya target nggak? Resolusinya apa nih? Beberapa yang pengen dicapai gitu. Mungkin harapan saya ke depan, jaksa pengacara negara di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo ini lebih diterima
diterima lagi oleh stakeholder terkait. Jadi mereka benar-benar memasukkan kami sebagai bagian dari mereka, sebagai teman dari mereka untuk membantu dan membackup tugas mereka di bidang perdata dan tata usaha negara, tanpa lagi ada keraguan dan ketakutan apabila akan dilakukan tindakan hukum yang akan mengarah ke mereka sendiri, karena kami punya kode etik sendiri. Jadi rahasia dari pemberi kuasa tidak akan kita berikan kepada misalkan jaksa penyelidik atau penyidik. Jadi nggak usah khawatir. Nah, harapan saya seperti itu. Jadi tidak ada sekat di antara kami. Betul sekali. Nah, kita udah ngomongin prestasi, udah ngomongin resolusi dan target 2021. Ada yang mau disampaikan nggak sih buat Mas Bro, Mbak Bro di luaran sana sebelum kita closing? Ya, mungkin saya sampaikan aja bahwa kami jaksa pengacara negara akan bersifat lebih humanis kepada masyarakat yang meminta pelayanan hukum pada kami. Silahkan datang, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Jaksa itu tidak menakutkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jaksa tuh manis-manis dan ganteng-ganteng ya. Diwakili kok wajahnya kan sama Kasih Datun, terus kasih yang mainan juga. Jadi untuk next episode kita mau ngobrol sama kasih yang lainnya. Selain yang disampaikan itu, berarti jaksa pengacara negara lebih humanis, lebih fleksibel, dan kami selalu tangan terbuka menerima teman-teman Mas Bro, Mbak Bro ataupun instansi pemerintah yang pengen butuh bantuan dan pelayanan hukum. Tapi ingat, catat satu lagi. Kami free. Nah, free, tidak ada charge, biaya apapun. tidak ada bayaran sama sekali. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak punya uang nanti tanya ke jaksa bayar. Tidak ada bayar-bayaran. Itu yang ngebedain dengan bukan jaksa, maksudnya yang ngebedain pengacara negara sama pengacara seperti biasa. Betul sekali. Mau disampaikan lagi? Kalau yang episode sebelum-sebelumnya ada yang bilang, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kepanjang kita boleh berjumpa lagi. Kalau Mas Bro nyampeinnya apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, next episode ya. Dan maaf ada salah kata. Kita ketemu lagi di episode minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow di Instagram kita Kejari Kota Gorontalo, Facebooknya di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, atau YouTube boleh di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Terakhir di www.kejari-gorontalo.go.id. Kami pamit ya, terima kasih, bye.